Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balinda Balkis dengan NIM 2207162. Di sini saya akan melanjutkan video kemarin yang mengenai setting awal pada Revit. Nah, sekarang di sini saya akan membahas mengenai view and templates pada Revit. Nah, di sini ada tampilan pada view. Nah, si view ini isinya itu beda-beda tergantung templates yang kita pakai, entah itu templates arsitektur, struktur, atau si EMP, electrical, magnetical, atau si plumbing. Nah, di sini itu contohnya itu ada yang arsitektur. Kalau di arsitektur itu view-nya itu terdapat floor plans. Nah, di floor plans itu ada level 1, level 2, sama site. Terus ada si ceiling plans-nya. Nah, di si ceiling plans ini tuh ada level 1, level 2-nya juga. Terus kalau yang gambar paling akhir yang ada gambar kayak bentuk rumahnya itu tuh namanya itu tuh ada di view range. Jadi detail dari si view range yang ada di entah itu di floor plans atau di ceiling. Masing-masing level itu dia tuh punya ketinggian yang berbeda-beda. Nah, cara ngaturnya itu ada di over range itu yang paling bawah ini. Kemudian kita langsung masuk aja ke bagian Revit untuk memperlihat detail dari si view-nya ini. Ya, di sini saya sudah masuk ke tampilan awal pada Revit. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke new, pilih di sini kita mau pakai template yang mana, mau arsitektural, mekanikal, struktural, elektrikal, plumbing, atau construction. Nah, di sini saya akan memilih yang struktural. Klik OK. Karena video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa aja yang ada di template si arsitektur, struktur, atau si EMP tersebut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai view templates pada Revit. Nah, si view itu adanya di sama kayak kemarin, ada di project browser, yaitu yang ada di kanan pada tampilan di layar. Kemudian pada view ini, kalau di sini kan saya ngambilnya yang struktur ya. Yang struktur itu ada structural plans, yaitu ada level 1 analitik, terus level 2 sama level 2 analytical. Kemudian ada seaside, terus ada 3D view, analytical model, terus ada elevation, building elevation, ada east, north, south, sama west, terus ada dan lain sebagainya, ada legend, schedule, seat, family, sama group. Nah, di dalam view ini, kalau untuk arsitektur itu dia bakalan beda tampilan project browsernya. Kalau misalnya kita buka, coba kita buka dulu salah satunya yang arsitektur itu biasa level 1 tulisannya. Nah, di sini tuh dia bakalan beda dengan si struktur. Nah, di sini saya akan coba untuk menggambar dinding pada struktur. Oke, skip aja. Terus, nah, kalau udah digambar, terus kita coba lihat 3D-nya. Di sini ada default 3D view. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau misalnya kita tuh gambar tuh, ini bisa dilihat dari 3D view, atau kalau kita mau geser tuh bisa pakai yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita
di struktur itu tuh kelihatan ya ada level 1, level 2. Di sini aku gambarnya kan di level 1. Jadi dari level tuh ke bawah. Kalau misalnya kita gambar di level 2-nya itu nggak akan, dia bakalan ngambang, dia bakalan ada di atas. Nah, kalau misalnya kita mau ngeliat ketinggian tadi si level ini tuh ada di mana, itu tuh ada di sini nih, di view mana ya, kita ke nah, ada di view range. Jadi di sini kita bisa edit si si ketinggian itunya tuh mau ada di mana, topnya itu mau berapa, terus cut point-nya itu, bottomnya itu di sini tuh bisa diedit. Nah, kalau misalnya si level itu dia tuh ada di atas. Jadi kalau misalnya kita ngerjain di level 2, level satunya itu bisa di dihilangkan kayak ini di range. Kalau cara ngilanginnya itu ada di bagian underlay, terus di sini range base level. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan objek itu di lantai tersebut, itu bisa milih non. Tapi kalau misalnya mau memperlihatkan, itu bisa dipilih sini nanti. Nah, ini udah ada keterangannya ya, nomor-nomornya kayak gimana, terus juga primary range, top, cut plan, bottom itu tuh yang mana-mana aja itu udah kelihatan di sini. Nah, kalau misalnya nih contoh ya, nah tuh kan di sini kalian bisa melihat kalian tuh mau ngeliat level 2 aja kah, atau mau ngilangin levelnya kah, atau gimana, itu bisa diubah-ubah di sini. Ya, ada di sini. Kemudian di dalam level 1, bedanya level 1, level 2 sama side di full pants ini tuh ya, bedanya tuh ada di sini doang, di di tadi si view range. Jadi setiap levelnya itu punya ketinggian yang berbeda-beda, jadi ditentuinnya tuh ya dari situ. Terus kalau misalnya kita mau menggambar di level 2 ya, kita tinggal klik level 2 nya 2 kali. Misalnya aku coba contoh di gambar BIM ya, klik ke atas, escape aja. Nah, di sininya kan BIM-nya bisa milih mau BIM pakai BIM yang apa. Kemudian kalau dilihat dari 3D nya, nah oke, kita pencet nah itu. Kalau misalnya mau muter-muter itu bisa dari sini, atau juga bisa kalian mainin mouse kalian ya. Nah, itu bisa dimainin mouse-nya, atau mau geser-geser nih. Kalau misalnya bangunan kalian itu beda-beda ya ininya, tinggal ngegeser-geser kayak sketch up, tinggal dimaju mundurin aja. Nah, tuh. Ini kan tadi kita ngegambar si baloknya itu kan adanya di level 2. Nah, makanya dia kegambarnya di level 2, kelihatan kan. Nah, kalau misalnya tadi kita ngegambar wallnya itu ada di level 1, di 3D itu bisa kelihatan semuanya. Kalau misalnya kita mau ngeliat keseluruhan tuh adanya di side tuh. Kalau misalnya di level 1 kan kita cuma ngeliat wallnya aja. Nah, kalau di level 2 kita cuma ngeliat si baloknya aja. Nah, kalau misalnya kita mau ngelihatin semua, pilih level 2, level 1 itu bisa dipilih di sini, underlay.
bench. Oke, atau biasanya kalau misalnya mau ngeliat keseluruhan ya tinggal lihat si side-nya aja. Kemudian kalau ngeliat side view range-nya side itu klik view range, edit, terus show. Ini cuma buat memperdetail aja si penjelasan dari gambar. Nah, kalau misalnya yang tadi di level 1, level 2 itu view deep-nya kan nggak bisa, nggak kelihatan ya. Nah, di sini di side itu kelihatan. Jadi nanti kalau misalkan mau rubah-rubah itu tinggal ubah aja terus klik OK atau apply, bebas. Nah, kemudian kalau kita buka ke arsitektur nih, itu kan ada ceiling plans ya. Nah, kalau bedanya si floor plan sama si ceiling plans itu cuman ada di di view range. Kalau misalnya si ceiling plans itu dia tuh ngelihat yang ada dari si 3D nya itu dia ngelihatnya tuh ke bawah. Kita coba lihat bentar, dari depan. Oke, enaknya dari samping deh. Kita coba dulu ya. Misalnya contoh lah ya kayak gini. Oke, saya contoh aja kayak gini. Nah, kalau misalnya di ceiling plans itu dari level ini, dia itu ngelihatnya ke atas lookup. Lihat lookupnya itu di mana ya? Nggak salah tuh ada di properties ya. Oke, underlay ada di underline or orientation. Coba kita ke level 1 dulu, terus coba kita gambar wall ya. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya di di floor plans, kayak floor plans ini nih, di underline orientationnya itu dia settingnya ke look down atau melihatnya tuh ke bawah dari si garis yang tadi. Nah, sedangkan kalau di ceiling plans itu tuh dia look up, jadi dia tuh ngelihatnya ke bagian atasnya. Kalau kita lihat di 3D, mana nih wallnya, terus si ceilingnya itu tuh ada di atas. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya kita masuknya di floor plans itu bakalan kayak gini kelihatannya ya. Untuk view template Revit itu kayak gitu. Kalau misalnya cara memunculkan si view dari dari si arsitektur, struktur atau MP itu ada di project browser. Project browser itu biasa tampilannya ada di bawah sini, tapi kita bisa mindahin ke sini. Kalau misalnya udah dipindahin, itu udah bakalan ketika kita buka Revit lagi itu bakalan ada stay di sini. Sedangkan kalau misalnya kita mau buka MP atau apa tuh ya tinggal masuk lagi ke new, terus pilih lagi aja sih templates yang mau kita gunakan, entah itu buat si arsitektur, struktur, atau electrical, atau si mechanical, atau si plumbing. Jadi setiap view dari template yang kita pakai itu bakal beda-beda menyesuaikan
template yang mau kita gunakan seperti itu. Nah, kalau udah digambar, begitu saja video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa saksikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.